Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Hoping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 8. Di lubuk hatinya yang paling dalam, kakek Chia Kong Liang sendiri harus mengakui bahwa permainan silat Go Qiansun itu memang sudah mendekati kesempurnaan. Gerakan-gerakannya mantap dan matang. Dan dia pun bukan tidak tahu bahwa gerakan silat Chun Sek tadi berbau percampuran gerakan silat asing. Akan tetapi karena dia sudah condong untuk memilih Chun Sek yang dipercayanya akan mampu memimpin Qin Ling Pai dengan baik dan bisa memajukan perkumpulan itu, maka dia pun memberi nilai yang lebih tinggi kepada pemuda itu. Berbeda dengan Tan Chun Sek yang tadi menutup permainan silatnya dengan jurus ilmu pedang Siang Bo Kiam Sut, ilmu pedang kayu harum, kini Go Qiansun menutup ujiannya dengan permainan tongkat berpasangan yang disebut Siang Liong Pang, tongkat sepasang naga. Dalam ilmu mempergunakan senjata ini pun gerakan Qiansun sangat mantap dan jelas dia merupakan seorang lawan yang amat tangguh. Chia Hui Song sendiri diam-diam memuji kemajuan sutenya ini. Ketika pria berumur 40 tahun itu berhenti bersilat, para pendukungnya bertepuk tangan memuji, termasuk Kui Hong yang bertepuk tangan paling keras dan panjang. Darah ini secara terang-terangan mendukung Susioknya itu. Namun pada saat itu pula suara Kongkong-nya sudah menyebut namanya sebagai tanda bahwa tiba saatnya dia diharuskan menunjukkan kemampuannya bersilat sebagai salah seorang di antara 3 orang calon ketua yang dipilih oleh para anggota Qin Ling Pai. Kongkong, haruskah aku turut maju pula? Bukankah sudah jelas bahwa ilmu silat Susiok tadi jauh lebih baik dan asli? Susiok Go Qiansun adalah orang yang paling cocok dan tepat untuk menjadi ketua Qin Ling Pai yang baru menggantikan ayah kalau ayah memang mengundurkan diri. Suaranya lantang didengar semua orang dan kakeknya mengerutkan kening. Chia Kui Hong, kakeknya berkata dengan suara yang lantang pula. Menurut peraturan pemilihan ketua, setiap calon harus maju dan memperlihatkan kemampuannya. Sesudah itu baru diadakan pertandingan untuk menentukan siapa di antara para calon yang paling pandai sehingga tepat untuk menjadi ketua Qin Ling Pai yang baru. Nah, kini perlihatkanlah kemampuanmu. Kui Hong menghela napas panjang. Dia telah mengenal watak kakeknya yang keras hati. Kakeknya ini sudah menganggap bahwa Tan Chun Sek yang paling tepat untuk menjadi ketua karena memang dianggapnya paling baik. Dan agaknya kakeknya sudah demikian yakin akan kemenangan Tan Chun Sek. Tidak, dia yang akan menentangnya, bukan menentang kehendak kakeknya, akan tetapi menggagalkan pemuda itu menjadi ketua Qin Ling Pai. Kalau perlu dia sendiri akan turun tangan dan menjadi pengganti ayahnya. Tentu saja dia harus mampu mengalahkan Tan Chun Sek dan dia harus mengerahkan seluruh kepandaiannya karena dia maklum betapa lihainya pemuda pilihan kakeknya itu. Kalau pemuda itu berhasil memenangkan pemilihan ketua dan menjadi ketua baru, tentu kakeknya akan melanjutkan niatnya menjodohkan pemuda itu dengannya. Memang harus diakui bahwa Chun Sek seorang pemuda yang tampan, gagah dan pandai ilmu silatnya, baik pula sikapnya. Akan tetapi entah mengapa, ada sesuatu pada diri pemuda itu yang tidak disukainya. Dia sendiri tidak mengerti mengapa dan apakah gerangan sesuatu itu. Ketika Kui Hong bangkit dan berjalan ke tengah panggung, para pendukungnya segera menyambutnya dengan tepuk tangan yang meriah. Juga para tamu banyak yang bertepuk tangan, terutama sekali para undangan. Memang Kui Hong nampak cantik bukan kepalang. Dia mengenakan celana biru dan baju merah muda, dengan sabuk berwarna kuning keemasan. Rambutnya digelung ke atas dan dihias tusuk sanggul dari emas yang berbentuk burung hong dengan mata intan. Bibirnya tersenyum manis sekali, matanya tajam bersinar. Gadis berusia 19 tahun ini bagai kembang yang sedang mekar semerbak mengharum. Bukan hanya nampak cantik jelita, akan tetapi juga gagah sekali. Pada saat dia memberi hormat kepada para tamu, semua orang tersenyum dan yang tua mengangguk-angguk sedangkan yang muda ramai bertepuk tangan. Sepasang mata Chun Sek juga menyinarkan api penuh kagum, dan diam-diam dia membayangkan betapa akan senangnya jika dia dapat menjadi ketua Qin Ling Pai dengan darah jelita itu duduk di sisinya sebagai istrinya. Sambil mengamati darah yang semenjak kepulangannya ke Qin Ling Pai telah membuatnya tergila-gila itu, Tan Chun Sek mengenang keadaan dirinya dan riwayatnya sendiri. Dia tak pernah mengenal ayah kandungnya sendiri. Pada saat dia sudah mulai dapat berpikir, dia mengajukan pertanyaan kepada ibunya kenapa dia memiliki Syekh, nama keturunan, Tang, padahal, ayahnya, seorang hartawan Syekh Tio. Ibunya dengan terus terang menceritakan bahwa ketika ibunya menikah dengan hartawan Tio, dia sudah menjadi seorang janda yang masih sangat muda,
baru berusia 20 tahun, adapun Chun Sek berusia 3 tahun. Ibunya melahirkan ketika berusia 17 tahun, masih muda sekali. Mengenai ayah kandungnya, dengan sepasang alis berkerut ibunya bercerita begini. Ayah kandungmu adalah seorang Syekh Tang. Aku sendiri tidak tahu namanya karena dia tak pernah mengaku. Akan tetapi dia adalah seorang yang sakti dan dia memperkenalkan julukannya sebagai Ang Hongchu, si kumbang merah. Dan aku pun bukan istrinya. Dia memaksaku dengan ancaman mati sehingga aku terpaksa melayaninya. Selama 3 bulan dia sering datang ke kamarku di malam hari dan setelah aku mengandung, dia pun meninggalkan aku dan hanya meninggalkan benda ini agar kelak engkau mengenalnya. Inilah benda itu. Demikian cerita ibunya sambil menyerahkan sebuah benda kecil yang selalu disimpan olehnya secara rahasia dan tak pernah terpisah dari tubuhnya. Benda itu sebuah mainan berbentuk seekor kumbang merah terbuat dari emas dan permata. Hanya itulah yang diketahuinya tentang ayah kandungnya. Orangnya tampan sekali dan pandai merayu, tubuhnya sedang, akan tetapi dia seperti iblis, datang dan pergi seperti pandai menghilang saja, demikian kata ibu kandungnya. Sejak berusia 3 tahun dia hidup di rumah gedung Tio Wanggue, hartawan Tio, yang dipanggilnya ayah karena memang merupakan ayah tirinya. Agaknya ayah tirinya tak mau mengakuinya sebagai anak sendiri sehingga ibunya terpaksa memberinya Syekh Tang, yaitu nama keturunan Jai Huacat, penjahat pemerkosa wanita, yang juga Syekh Tang. Sebagai putra keluarga kaya raya, walaupun hanya anak angkat saja, dia hidup serba kecukupan, mewah dan dimanja. Tetapi semenjak kecil Chun Sek memiliki kecerdikan yang lebih dari anak-anak biasa. Pada mulanya dia mempelajari kesusastraan dengan sangat tekun. Akan tetapi setelah berusia 10 tahun, dia mempergunakan banyak uang yang diperoleh dari ibunya untuk belajar ilmu silat. Diam-diam dia menanam bibit dendam kebencian kepada orang yang oleh ibunya disebut Ang Hongchu, ayah kandungnya sendiri karena orang itu setelah memperkosa ibunya dan ibunya mengandung dia kemudian meninggalkan ibunya begitu saja. Karena ibunya selalu menuruti permintaannya dan Chun Sek menghamburkan banyak sekali uang, dia pun bisa mempelajari banyak macam ilmu silat. Karena dia memang berbakat sekali, maka dia pun dapat menguasai bermacam-macam ilmu silat. Akan tetapi ada satu kelemahan dalam diri pemuda yang cerdik dan berbakat, juga penuh semangat ini. Semenjak berusia 16 tahun dia telah mulai memperhatikan wanita. Bukan sekedar memperhatikan, bahkan dia mulai terangsang bila bertemu wanita cantik. Ayah tirinya mempunyai 5 orang selir dan di antara mereka, ada 2 orang selir yang masih sangat muda, berusia 18 tahun. 2 orang selir ini mulai bermain mata dengan Chun Sek yang berusia 16 tahun. Hal yang sukar untuk dihindarkan pun terjadilah. Chun Sek mulai bermain cinta dengan 2 orang selir muda itu. Kedua orang selir itu yang menjadi guru Chun Sek dan membuat dia seakan-akan seekor kuda yang terlepas dari kendali, menjadi liar dan menjadi seorang pengumbar nafsu yang tidak ketulungan lagi. Akhirnya persaingan dan kebencian di antara para selir membuat hubungan itu diketahui oleh Tio Wanggue yang mendapat bisikan dari selir yang lain. Dan Chun Sek tertangkap basah. Ayah tirinya marah sekali kemudian Chun Sek diusirnya. Pemuda ini juga memiliki harga diri yang tinggi. Merasa bahwa dia memang bukan anak kandung hartawan itu, maka dia pun pergi sambil membawa banyak sekali emas permata yang didapat dari ibunya yang amat memanjakannya. Mulailah Tang Chun Sek bertualang, bebas seperti seekor burung di udara. Dengan hartanya yang sangat banyak, dia mencari guru demi guru silat yang pandai dan mempelajari pelbagai ilmu silat, baik dari golongan putih maupun dari gerombolan hitam. Selain itu dia pun sering mengumbar nafsunya, berkecimpung dalam dunia kesenangan bersama wanita-wanita pelacur. Dan dia pun menjadi seorang kongcu hidung belang yang kaya raya dan yang menghambur-hamburkan uang untuk dilayani para wanita cantik dan menerima pelajaran silat dari guru-guru yang pandai. Akhirnya Chun Sek pun mulai bosan dengan pergaulannya dalam dunia pelacuran itu dan melanjutkan kehausannya akan ilmu silat sampai dia pergi mengunjungi guru-guru yang pandai di puncak-puncak gunung, mengangkat guru kepada siapa saja yang dia anggap mempunyai kepandaian tinggi. Berkat pengetahuannya yang cukup luas melalui bacaan, disertai sikap pandai membawa diri, maka banyak sudah orang-orang pandai di dunia persilatan menganggap dia sebagai seorang calon pendekar budiman sehingga mereka pun tidak segan untuk mengajarkan ilmu silat mereka kepada pemuda ini. Bahkan, pada saat mendengar tentang Chin Ling Pai, Tang Chun Sek dalam usia 26 tahun kemudian datang menghadap pimpinan Chin Ling Pai untuk menjadi murid perkumpulan silat yang besar dan terkenal itu.
Demikianlah riwayat yang dikenang kembali oleh Tang Chun Sek pada saat dia mengamati gadis cantik di panggung itu. Tentu saja dia menyimpan rapat-rapat riwayatnya ini sebagai rahasia pribadinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tang Chun Sek, seorang pemuda yatim piatu yang suka mempelajari ilmu silat tinggi. Dan karena sikapnya memang sangat baik, sopan dan halus, pandai membawa diri dan pandai menyenangkan hati orang lain melalui sikap dan tutur sapanya, dia pun diterima menjadi anggota Chin Ling Pai dan dapat mempelajari ilmu-ilmu silat milik Chin Ling Pai. Demikian pandainya dia menyenangkan hati orang sehingga kakek Chia Kong Liang sendiri sampai terpikat dan berkenan mengajarkan ilmu-ilmu simpanan Chin Ling Pai kepada pemuda ini. Kini Kui Hong sudah mulai bersilat. Seperti dua orang calon sebelumnya, Kui Hong juga memainkan ilmu-ilmu silat Chin Ling Pai. Dia langsung mengerahkan seluruh tenaga berikut kepandaiannya karena dia ingin melebihi Chun Sek dalam segala-galanya. Sebagai keturunan ketua Chin Ling Pai, dalam hal ilmu silat Chin Ling Pai tentu saja dia telah menguasai semua ilmu dengan baik. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan Go Qiansun, tentu saja dia masih kalah matang karena Susioknya itu sudah menguasai ilmu-ilmu ini selama puluhan tahun. Dan terutama sekali karena setiap hari Go Qiansun selalu mempraktekannya untuk melatih para murid Chin Ling Pai. Akan tetapi, karena gadis ini baru saja langsung digembleng oleh kakek dan neneknya di Pulau Teratai Merah, maka dia telah memperoleh kemajuan hebat dalam hal sinkang dan ginkang sehingga ketika bergerak tubuhnya bagai kilat menyambar-nyambar. Kecepatan gerakannya melebihi kecepatan Chun Sek dan hal ini memang disengaja oleh Kui Hong untuk mengurangi kesan baik yang diperoleh Chun Sek dalam pameran silatnya tadi. Kini tubuh gadis ini sukar diikuti pandangan mata. Tubuhnya berkelebat-kelebat menjadi bayangan warna-warni, merah, biru, dan kuning. Sementara angin menyambar-nyambar ke semua penjuru karena dorongan tangan serta tendangan kakinya. Para penonton sampai terpesona karena apa yang diperlihatkan Kui Hong itu memang sangat indah dan amat hebat pula. Chun Sek sendiri terpesona dan dia semakin tergila-gila kepada gadis itu. Sesudah memainkan beberapa macam ilmu silat Chin Ling Pai, Kui Hong lantas mencabut sepasang pedang pemberian dari neneknya, yaitu Hokmo Siang Kiam, sepasang pedang penakluk iblis, yang berwarna hitam sehingga nampak dua gulung sinar hitam. Dan gadis ini segera memainkan kedua pedangnya itu dengan ilmu pedang Hokmo Siang Kiam Sut yang dipelajarinya dari neneknya. Bukan main hebatnya ilmu pedang ini. Terdengar suara mengaung-ngaung tinggi rendah yang diselingi suara berdesing-desing, dan yang nampak hanyalah dua gulungan cahaya hitam yang menyeramkan dan dahsyat sekali. Tidak aneh karena ilmu pedang ini adalah ilmu dari nenek gadis itu yang bernama Toan Kim Hong. Pada waktu mudanya, Toan Kim Hong ini sudah terkenal dengan menyamar sebagai seorang nenek berjuluk Lam Sin dan termasuk seorang di antara tokoh-tokoh dan para datuk aneh di 4 penjuru dunia. Seluruh murid Chin Ling Pai memandang bingung. Permainan sepasang pedang itu tidak mereka kenal sama sekali. Biarpun amat hebat, namun jelas bukan ilmu silat Chin Ling Pai, maka mereka saling pandang dengan heran walaupun hati mereka merasa kagum sekali. Baru dimainkan sendirian saja sudah dapat terlihat jelas betapa ampuh dan kuatnya ilmu sepasang pedang itu, membuat orang merasa jeri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah selesai bersilat pedang pasangan dan memberi hormat kepada penonton, semua tamu bertepuk tangan memuji. Banyak di antara tamu yang tidak hafal akan ilmu-ilmu Chin Ling Pai dan mengira bahwa ilmu bermain sepasang pedang itu pun merupakan ilmu dari Chin Ling Pai. Melihat sambutan meriah yang diberikan para tamu kepada cucunya, Chia Kong Liang menggapai dan memanggil cucunya itu. Setelah Kui Hong duduk di dekatnya, dia menegur. Kui Hong, kalau tidak salah, engkau tadi memainkan ilmu pedang dari nenekmu di Pulau Teratai Merah. Itu bukan ilmu dari Chin Ling Pai. Teguran itu mengandung nada yang tidak senang. Memang sejak dahulu tokoh Chin Ling Pai ini tidak begitu suka terhadap pendekar sadis dan istrinya, terutama istri pendekar sadis yang tadinya seorang datuk sesat. Akan tetapi Kui Hong adalah seorang gadis yang keras hati pula, dan dia tidak akan sudi mengalah terhadap siapapun juga apabila merasa bahwa dia benar. Mendengar teguran kongkongnya itu, dia pun berkata, walaupun suaranya lirih namun terdengar tegas. Kongkong, siapapun tahu bahwa permainan Tang Chun Sek tadi tidak asli sebab berbau ilmu silat dari luar, akan tetapi Kongkong tidak menegur atau mencelanya. Aku sengaja memperlihatkan Hokmo Siang Kiam agar dia tahu bahwa aku pun mempunyai ilmu lain di luar ilmu-ilmu Chin Ling Pai asli. Kakek itu mengenal watak cucunya ini, maka dia menghela napas panjang lantas berkata lantang. Ketiga orang calon ketua telah memperlihatkan kepandaiannya masing-masing.
Ternyata ketiganya memiliki tingkat yang sudah tinggi dan juga matang dalam ilmu-ilmu silat Qin Ling Pai. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling pandai di antara mereka, akan diadakan pertandingan antara mereka. Pertama kali akan berhadapan calon pertama dan kedua, yaitu Tang Chunsek dan Go Qiansun. Dua orang itu memberi hormat lalu menuju ke tengah panggung. Sebelum pemilihan itu dimulai, mereka sudah menerima petunjuk dari Ketua Qin Ling Pai bahwa pertandingan itu diadakan menurut pilihan kedua calon yang berhadapan, dengan tangan kosong ataukah dengan senjata. Dan mengingat bahwa semua calon adalah anggota keluarga perguruan sendiri, maka tentu saja mereka harus dapat menjaga agar jangan sampai melukai lawan dengan parah, apalagi sampai membunuhnya. Pertandingan semacam ini membutuhkan keahlian dan kemampuan yang mendalam, yaitu mengenai sasaran tanpa mendatangkan luka parah. Dengan sikapnya yang memang selalu menyenangkan, Tang Chunsek memberi hormat kepada lawannya yang masih terhitung Susioknya sendiri. Bahkan Susiok ini pula lah yang lebih banyak membimbingnya dalam latihan ilmu-ilmu silat Qin Ling Pai. Kemudian berkata, "Susiok, maafkan bila hari ini Tecu memberanikan diri menjadi calon lawan Susiok karena terpaksa dipilih sebagai calon." Tecu menyerahkan kepada Susiok cara apa yang Susiok pilih. Ucapan ini memang halus dan sopan, namun tidak urung mengandung nada menantang dan bahkan memandang rendah kepada sang paman guru sehingga pemuda itu bersikap mengalah dan mempersilakan Susioknya itu memilih cara pertandingan. Dia seolah-olah hendak melayani saja. Go Qiansun memandang tajam, lalu menarik napas. Dia pun bukan seorang bodoh. Dia tahu bahwa suhunya, ketua lama, condong berpihak dan memilih pemuda ini, dan dia pun tahu bahwa sebelum menjadi murid Qin Ling Pai, pemuda ini sudah memiliki ilmu silat yang tinggi. Meski pada mulanya dia menaruh curiga dan tidak mengerti kenapa pemuda yang sudah pandai ini mau menjadi murid Qin Ling Pai, akan tetapi melihat betapa suhunya amat menyayang pemuda ini, maka dia pun menghilangkan kecurigaannya. "Chunsek, kita adalah orang sendiri, tak perlu mempergunakan senjata. Engkau ataupun aku yang menjadi ketua, apa bedanya? Mari kita mulai, dengan tangan kosong saja." "Tahan dulu." Tiba-tiba Chia Kong Liang berseru keras lantas dia menyuruh seorang murid Qin Ling Pai supaya mengambil 2 batang maupit, pena bulu, dan tinta bak. Kemudian dia pun berkata kepada 2 orang calon ketua itu, "Agar lebih mudah menentukan siapa pemenangnya, kalian gunakanlah maupit yang sudah dicelup tinta untuk saling serang. Pada akhir pertandingan, siapa yang ternyata lebih banyak terkena goresan atau totokan hitam pada pakaiannya, dialah yang kalah." Baik Chunsek maupun Go Qiansun menerima baik perintah ini, apalagi memang tak akan terasa enak dalam hati kalau sampai mereka saling melukai. Betapapun pandainya mereka, jika sampai terjadi sebuah pertandingan yang seimbang baik kekuatan maupun kemahiran ilmunya, bukan tidak mungkin mereka tak akan mampu mengendalikan diri dan kesalahan tangan melukai lawan. Dengan maupit mereka dapat menotok atau mencoret pada bagian tubuh yang tertutup pakaian, biarpun tidak perlu menotok keras, cukup kalau sudah menodai bagian pakaian itu sebagai bukti bahwa mereka berhasil saling melukai. Pertandingan itu pun dimulai. Karena maupit itu panjangnya hanya sejengkal dan dijepit di antara jari tangan yang terkepal, maka pertandingan itu lebih menyerupai pertandingan tangan kosong. Mereka berdua kini berhadapan, kedua tangan terkepal sambil menjepit maupit di tangan masing-masing, memasang kuda-kuda yang sama, yaitu kuda-kuda dari ilmu silat Tian Te Sin Chiang. "Silakan, Susiok," kata Chunsek. Ucapan ini juga nampaknya saja dia menghormati Susioknya agar menyerang lebih dulu. Padahal mereka berdua sama tahu bahwa dalam hal pertandingan semacam ini, seperti halnya latihan saja karena masing-masing mempergunakan ilmu silat yang sama, siapa menyerang lebih dahulu maka memiliki titik kelemahan. Go Qiansun mengeluarkan seruan keras sebagai isyarat serangannya dan Chunsek mengelak sambil membalas. Dan mulailah keduanya serang menyerang mempergunakan ilmu silat Tian Te Sin Chiang. Mereka bertanding dengan pengerahan tenaga dan seluruh kepandaian sehingga nampak seru sekali. Mereka saling serang dan mengganti ilmu-ilmu silat mereka. Bagi para ahli silat Qin Ling Pai, nampak betapa setiap kali lawannya mendesak dan dia berada dalam ancaman pukulan atau lebih tepat colekan maupit, Chunsek tidak segan-segan untuk mempergunakan suatu gerakan yang menyimpang atau bukan gerakan ilmu silat Qin Ling Pai. Suatu gerakan refleks untuk menghindarkan diri dari serangan dan dalam gerakan ini secara otomatis akan keluar ilmu yang bukan merupakan ilmu-ilmu dari Qin Ling Pai yang dikuasainya. Akan tetapi gerakan kedua orang jagoan ini demikian cepat sehingga kalau bukan ahli silat Qin Ling Pai, hal ini tidak akan nampak. Bahkan para murid Qin Ling Pai yang belum mencapai tingkat tertinggi juga tidak dapat membedakannya. Hanya Chia Kong Liang,
Chia Huisong, Cheng Suichin, Chia Kui Hong, dan beberapa orang murid kepala saja yang dapat mengetahuinya. Seperti sudah ditentukan dalam peraturan adu kepandaian itu, setelah sebatang hio, dupa biting, yang di awal pertandingan tadi dinyalakan kini habis terbakar, maka pertandingan langsung dihentikan dan para wasit menghitung jumlah noda yang terdapat pada pakaian masing-masing. Tentu saja dengan mudah dapat dilihat bahwa pada pakaian Go Qiansun lebih banyak terdapat noda dan coretan. Hal ini berarti bahwa dia telah kalah. Dengan diam-diam Go Qiansun mengerutkan alisnya. Mulailah dia merasa tidak suka terhadap Chun Sek, bukan karena iri, bukan karena dia dinyatakan kalah, melainkan dia melihat betapa murid keponakan itu ternyata seorang yang amat curang dan licik. Dia tadi melihat Chun Sek banyak menggunakan jurus ilmu silat lain yang dibaurkan dengan jurus ilmu silat Chin Ling Pai. Bukan itu saja kelicikan pemuda itu. Juga dia tadi melihat betapa setiap menyerangnya, pemuda itu menggerak-gerakan kedua maupitnya sedemikian rupa sehingga tinta bak dari ujung bulu pena itu memercik hingga menodai pakaiannya. Percikan yang membuat noda pada pakaiannya itu bukan seluruhnya disebabkan tepatnya serangan kedua maupit di tangan Chun Sek, melainkan sebagian besar karena percikan itulah. Dari hal ini saja dapat diketahui alangkah curangnya pemuda itu. Dalam pengumpulan noda pada pakaian lawan, tentu saja Chun Sek memperoleh kemenangan yang banyak. Dengan sikap gembira kakek Chia Kong Liang lalu mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Tang Chun Sek, calon ketua nomor 1 dan sekarang akan diadakan pertandingan antara calon nomor 1 dengan calon nomor 3. Untuk itu Chun Sek diharuskan berganti pakaian yang bersih lebih dahulu karena pakaiannya sudah berlepotan noda hitam. Sementara menanti calon lawannya berganti pakaian, kesempatan itu dipergunakan oleh Kui Hong untuk mendekati kongkongnya. Dia tahu bahwa kalau Tang Chun Sek sampai bisa menjadi calon ketua yang memperoleh banyak pendukung, bahkan sekarang mampu mengalahkan Go Qiansun, hal itu adalah karena dukungan kakeknya ini. Kongkong, bisiknya dan hanya kakeknya seorang yang dapat mendengarnya. Kenapa Kongkong membolehkan Chun Sek itu melakukan kecurangan? Dia menggunakan banyak jurus di luar ilmu silat Chin Ling Pai ketika melawan Susiok Go Qiansun. Bahkan dia juga menodai pakaian Go Susiok dengan percikan-percikan dari maupitnya. Kakeknya memandang kepadanya dan menjawab dalam bisikan pula. Kui Hong, hal itu menunjukkan kecerdikannya. Dialah yang paling tepat untuk memimpin perkumpulan kita, dapat menambah ragamnya ilmu silat kita. Kiranya engkau tidak perlu maju lagi, cucuku. Untuk apa seorang wanita menjadi ketua? Kalau engkau menjadi istrinya, itu baru tepat. Kui Hong tidak menjawab, melainkan pergi menjauhkan diri dari kakeknya dengan muka cemberut. Sialan, pikirnya, kakeknya sudah benar-benar dipengaruhi oleh Tang Chun Sek sehingga sudah bertekad bulat untuk mendukung pemuda itu menjadi ketua Chin Ling Pai. Bukan itu saja, malah agaknya bertekad untuk menjodohkan pemuda itu dengannya. Kui Hong lantas melakukan persiapan untuk bertanding melawan pemuda yang cerdik itu. Kecerdikan harus dihadapi dengan kecerdikan, kelicikan harus dilawan dengan kelicikan pula, pikir gadis yang cerdik ini. Tidak lama kemudian kedua orang muda itu sudah berada di tengah panggung dan saling berhadapan. Apabila Tang Chun Sek berdiri dengan gagahnya, dengan pakaian baru yang bersih, berwarna serba hijau yang menjadi warna kesukaan pemuda ini, dengan kedua tangan memegang sebatang maupit yang bulu-bulunya telah dibasahi dengan tinta bak, Kui Hong berdiri tegak dengan senyum mengejek dan hanya tangan kanannya saja yang memegang sebatang maupit, sedangkan tangan kirinya kosong tidak memegang apapun, bahkan bertolak pinggang. Para tamu serta para anggota Chin Ling Pai menyambut mereka dengan tepuk tangan dan dengan hati berdebar tegang. Tentu saja keinginan kakek Chia Kong Liang yang hendak menjodohkan Chun Sek dengan Kui Hong sudah bocor hingga diketahui kebanyakan murid Chin Ling Pai. Maka kini mereka semua memandang penuh perhatian. Harus mereka akui bahwa kedua orang yang kini saling berhadapan sebagai calon lawan itu, keduanya calon ketua Chin Ling Pai yang kuat, memang serasi sekali. Dalam pakaian barunya, Chun Sek nampak ganteng dan gagah perkasa. Wajahnya yang berkulit putih itu tampan sekali. Sebaliknya, Kui Hong juga nampak cantik jelita dan gagah perkasa, apalagi dia tersenyum-senyum manis. Melihat betapa Kui Hong hanya membawa sebuah maupit saja pada tangan kanannya, terdengar Cheng Suichin, ibunya, berseru. Kui Hong, engkau juga harus memegang 2 buah maupit seperti Chun Sek. Akan tetapi Kui Hong menengok ke arah ibunya dan berkata lantang sehingga terdengar oleh semua orang. Tidak perlu, ibu, sebuah maupit saja sudah cukup.
Melihat dan mendengar ini, Chun Sek merasa tidak enak sekali, merasa dipandang rendah oleh gadis itu. Dia pun cukup maklum bahwa gadis ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan, tidak boleh disamakan dengan Go Qian Sun tadi. Dia telah melihat ketika gadis itu berlatih silat dikeroyok oleh 5 orang suhengnya, tetapi gadis itu masih tetap unggul. Karena itu, biar dia merasa dipandang rendah, dia tidak berani mengurangi maupitnya. Dia harus dapat menundukkan gadis ini, harus mampu mengalahkannya, karena dengan demikian, bukan saja dia akan dapat menjadi ketua Qin Ling Pai di mana dia memperoleh kekuasaan dan nama besar, namun juga besar harapannya untuk dapat mempersunting gadis yang diidamkannya itu. Akan tetapi, untuk menutupi perasaan tak enak itu, dia pun berkata dengan sikap sopan. Suci, harap Suci suka mempergunakan 2 buah maupit sungguh pun dengan sebuah maupit saja, tentu saya tidak akan mampu mengalahkan Suci, kakak seperguruan. Kui Hong tersenyum, memang pemuda ini pandai membawa diri. Meskipun pemuda ini jauh lebih tua darinya, akan tetapi menyebutnya, Suci, sebagai tanda bahwa pemuda itu mengakuinya sebagai kakak seperguruan karena memang tentu saja Kui Hong lebih dulu menjadi murid Qin Ling Pai. Hal ini saja sudah menunjukkan kerendahan hati. Akan tetapi Kui Hong tidak hanya mendengarkan ucapan yang sopan itu, melainkan lebih memperhatikan sinar mata pemuda itu. Sinar mata itu mencorong dan sama sekali tidak menunjukkan kerendahan hati, melainkan mengandung penuh kecerdikan dan kelicikan. Dia hanya berpura-pura, pikirnya, hanya beraksi seperti pemain sandiwara yang ulung. Ia berhadapan dengan seorang yang lihai dan berbahaya sekali, maka dia haruslah berhati-hati, pikir Kui Hong. Sudahlah, saudara Tan Chun Sek, tidak perlu bersungkan-sungkan. Aku lebih senang mempergunakan sebatang maupit saja, engkau boleh menggunakan 2 batang atau lebih kalau kau kehendaki. Wajah Chun Sek menjadi merah. Bagaimanapun juga gadis ini terlampau sombong dan memandang rendah kepadanya. Untuk memenangkan hati gadis seperti ini, lebih dahulu harus menundukkan kesombongannya dengan cara mengalahkannya. Barulah akan ada harapan untuk menundukkan hatinya, pikir pemuda yang sudah banyak pengalamannya dalam mengenal watak wanita ini. Baiklah, Suci, jika engkau memang menghendaki demikian. Marilah, silakan Suci mulai, saya sudah siap melayanimu, Suci. Kui Hong tersenyum lagi. Tentu saja dia maklum akan akal ini yang mempersilakan agar dia menyerang lebih dulu dan hal ini berarti bahwa kedudukannya akan lebih lemah. Lihat seranganku, bentaknya, kemudian dia pun segera menyerang dengan kecepatan kilat, tangan kirinya yang tidak bersenjata itu menampar ke arah kepala pemuda itu dari samping, disusul tangan kanannya yang menotokkan maupitnya ke arah dada. Meskipun serangan dengan sebuah jurus Tai Ke Sin Kun yang sudah amat dikenal oleh Chun Sek, akan tetapi karena serangan itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa serta mengandung tenaga sinkang yang amat kuat, Chun Sek cepat mengelak sambil meloncat ke belakang, lalu kembali maju dari samping untuk membalas serangan gadis itu dengan totokan 2 maupitnya dari kanan kiri. Kui Hong harus mengakui kelincahan lawannya yang dapat demikian cepatnya melakukan serangan balasan. Namun dia pun mengelak dan menyerang lagi. Terjadilah serang menyerang yang amat seru. Lebih seru daripada pertandingan pertama tadi karena sekarang keduanya mengerahkan seluruh kecepatan gerakan mereka hingga tubuh mereka lenyap bentuknya berubah menjadi bayangan hijau dan bayangan merah dan biru dari pakaian Kui Hong. Mereka berdua saling desak, kadang-kadang mengubah ilmu silat mereka yang segera dikembari oleh lawan. Mau tak mau Tan Chun Sek harus mengakui dalam hatinya bahwa gadis ini benar-benar amat berbahaya. Meskipun maupitnya hanya sebuah saja, tapi tangan kanan gadis itu menyambar-nyambar mengancam seluruh tubuhnya dengan totokan-totokan yang dapat membuatnya lumpuh. Dia harus mengakui bahwa dia masih kalah oleh Kui Hong di dalam hal kecepatan, juga dalam ilmu silat kalah matang karena tentu saja gadis itu lebih mahir memainkan ilmu silat nenek moyangnya. Hanya dalam hal tenaga sinkang saja dia masih mampu mengimbangi kekuatan Kui Hong. Karena memang kalah cepat, maka walaupun dia memegang 2 batang maupit dan gadis itu hanya memegang sebatang, dalam waktu singkat saja sudah ada 5 goresan hitam pada bajunya, sedangkan dia hanya baru dapat menggores sebanyak 2 kali, itu pun di ujung baju Kui Hong. Kalau diteruskan seperti ini, tentu dia akan kalah. Padahal dia harus dapat mengalahkan gadis ini. Harus, kalau dia tidak dapat mengalahkannya, berarti akan sia-sia belaka usahanya selama 4 tahun ini. Mulailah Chun Sek mempergunakan akalnya yang tadi telah membuat dia berhasil menang dengan mudah dari Go Qian Sun, yaitu dengan jalan menggetarkan 2 ujung maupitnya sehingga tinta dari bulu-bulu maupit di kedua tangannya memercik dan mengenai pakaian Kui Hong.
Dalam satu kali serangan saja dengan kedua batang maupit, walaupun kedua maupit itu tidak dapat menyentuh baju Kui Hong, namun dari percikan tinta itu baju Kui Hong ternoda lebih dari 5 tempat. Memang inilah saat yang dinanti-nanti oleh Kui Hong. Dia sama sekali tak menjadi marah ketika melihat pemuda itu sudah mulai menjalankan siasatnya yang licik. Dia pun segera menggerakkan tangan kirinya ke dalam saku bajunya dan mengeluarkan sebotol tinta bak. Dan sekarang dia pun menggetar-getarkan ujung maupitnya yang hanya sebatang itu, setelah mencelupnya ke dalam botol tinta bak yang sudah dia buka tutupnya. Tentu saja bulu maupit yang basah itu lebih mudah memercik, bahkan bisa sampai jauh sehingga tanpa dapat dihindarkan lagi. Kini banyak sekali noda-noda hitam menghias baju Chun Sek. Pemuda ini terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa gadis itu menyembunyikan sebotol tinta bak di saku bajunya. Kiranya gadis itu memang telah siap siaga dan pantas saja hanya menggunakan sebatang maupit, kiranya tangan kiri memang dipersiapkan untuk memegangi botol penuh tinta itu. Dia berusaha untuk menggetarkan kedua maupitnya agar lebih banyak lagi pakaian Kui Hong terkena percikan tinta. Akan tetapi betapapun juga perang percikan tinta ini tentu saja dimenangkan oleh Kui Hong yang maupitnya selalu basah. Sedangkan sepasang maupit di tangan Chun Sek mulai kering. Pakaian Chun Sek sudah penuh noda hitam, 2 atau 3 kali lipat lebih banyak daripada noda pada pakaian Kui Hong. Pemuda itu menjadi gugup dan mendongkol bukan main. Pada waktu Chia Kong Liang menyerukan agar pertandingan dihentikan karena Hio sudah terbakar habis, Kui Hong lantas menyiramkan seluruh sisa tinta bak itu kepada lawannya. Chun Sek mencoba untuk mengelak, namun tetap saja sebagian muka, leher dan dadanya berlepotan tinta hitam. Kemarahan Chun Sek membuat dia lupa diri, lupa akan topeng sopan santun yang selama 4 tahun ini dikenakan pada mukanya. Dengan mata melotot dia memandang kepada Kui Hong, lantas menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka gadis itu sambil membentak marah. Suaranya lantang terdengar oleh semua orang. Engkau, gadis curang. Engkau telah bertindak licik dan curang. Engkau gadis kurang ajar. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.